Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6C yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu dengan Pak Eko, belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran yang kedua, di bagian yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan rahmatnya, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, kemarin sudah belajar tentang pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak bersama dengan Pak Eko belajar tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat berarti hari di mana seluruh alam semesta hancur. Jadi tidak ada yang tersisa. Semua hancur. Makhluk Allah di dalamnya juga mati, termasuk manusia pun juga meninggal. Selanjutnya, hari akhir ini kita harus beriman, karena iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain yang pertama, rukun iman yang pertama iman kepada Allah, iman yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, berbicara hari akhir atau hari kiamat, ada dua macam hari kiamat, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu kiamat sugro, kiamat besar itu kiamat kubro. Contoh dari kiamat kecil pun sudah Pak Eko sampaikan kemarin, seperti tanah longsor, orang meninggal, kemudian terjadi bencana alam, air laut misalnya mengalami naik ke daratan seperti tsunami, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya. Kalau kiamat kubro, hancurnya seluruh alam semesta. Nah, sekarang kita akan masuk pada tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir, di antaranya yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Jadi hari akhir pasti terjadi, pasti semakin lama semakin dekat. Tapi manusia tidak tahu kapan hari akhir itu akan tiba. Cuman yang harus dipercayai, harus diimani bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan terjadi. Selanjutnya, yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama dianggap tidak penting. Ini seperti halnya di zaman sekarang ini banyak yang mengabaikan ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama hanya tahu yang penting melaksanakan
sholat itu cukup. Sebenarnya tidak itu saja, masih banyak lagi ilmu agama, tidak hanya tentang belajar sholat. Di dalam kehidupan sehari-hari, muamalah, kegiatan sosial, kemudian kegiatan syariat atau ilmu-ilmu fikih yang lain juga banyak. Oleh karenanya, anak-anak harus tekun belajar. Selain ilmu umum, juga yang diutamakan adalah ilmu agama. Ketika paham sholat, juga tidak hanya bisa mengerjakan sholat saja, tapi memahami arti, memahami bacaan yang dibaca pada saat sholat. Tidak hanya gerakannya saja. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Tidak perlu Pak Eko tunjukkan, anak-anak sudah paham sendiri, sering menonton televisi. Banyak kejahatan yang saat ini merajalela. Mulai hanya karena sebuah benda yang tidak dibawa mati, seperti tanah, ya. Karena tanah, karena rumah, akhirnya jadi bertikai dan sampai pembunuhan. Karena jabatan, akhirnya jadi pembunuhan dan lain sebagainya. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Contohnya misalnya laki-laki memakai anting-anting, laki-laki rambutnya panjang, laki-laki bergaya seperti perempuan. Nah, ini juga tanda-tanda dari hari akhir. Sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ya, berpenampilan seperti laki-laki, rambutnya dipotong pendek, gayanya seperti anak laki-laki. Nah, ini juga tanda-tanda hari akhir. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Di televisi juga diberitakan banyak sekali kerusuhan, peperangan yang terjadi. Selanjutnya, minum-minuman keras. Nah, ini minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba beredar bebas, sehingga banyak kriminalitas. Kriminalitas berarti seperti apa ya? Bisa sampai pembunuhan, bisa sampai pencurian dan lain sebagainya. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Perlu diketahui bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ini berarti masuk ke tanda-tanda adanya hari akhir. Yang selanjutnya, anak-anak, hikmah kita mempercayai atau beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita tambah yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Kalian tahu kebesaran dan kekuasaan Allah ditunjukkan dengan misalnya hari akhir semua alam semesta hancur, itu atas kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kita harus yakin itu. Kemudian bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kalau misalnya kita nanti meninggal, tidak ada yang kita akan bawa kecuali amal perbuatan kita, baik amal perbuatan baik maupun buruk. Kalau amal perbuatan baik, surga menanti anak-anak semuanya. Kalau perbuatan buruk, neraka yang akan menantinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan
yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan yang terlarang seperti narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, berbohong, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Jadi harus melakukan amal perbuatan baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu perlu anak-anak slogan tersebut anak-anak tanamkan dalam hati. Kita harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Contoh misalnya ketika kita membuang sampah di sembarang tempat, contoh di selokan, hujan, kemudian nanti airnya tidak bisa mengalir dengan baik, akhirnya jadi banjir. Itu juga bisa jadi merupakan ulah atau perbuatan manusia sendiri. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah semakin dewasa, anak-anak semakin dewasa, anak-anak harus bisa menjadwal pekerjaan anak-anak sendiri, tugas anak-anak sendiri. Sholat 5 waktu, jangan sampai terlambat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Anak-anak sudah mulai jika sudah haid bagi perempuan, jika sudah baliknya laki-laki mimpi basah, maka kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu maupun kewajiban yang lain itu harus dilaksanakan terus, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itu saja yang baik Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.